Makasih, Pak. Kate tersenyum kepada seorang petugas keamanan yang membukakan portal untuknya. Petugas itu mengangguk penuh hormat dan melambai kepadanya. Mereka melaju di jalan paving yang rapi. 20 meter dari portal, berdiri gagah gerbang dengan ukiran khas Bali yang indah. Kate mengemudikan mobilnya dengan perlahan, memberi kesempatan kepada Renata untuk mengagumi jalan yang mereka lalui. Di kanan kiri jalan paving itu, terhampar taman yang asri, penuh pepohonan yang teduh dan rumput hijau yang terpangkas rapi. Suara penyemprot air otomatis mendesis-desis di sana-sini. Renata menghirup napas dalam-dalam, menikmati aroma rumput yang baru saja dipangkas dan udara yang terasa segar. Sungguh jauh bedanya dengan jalan raya yang beberapa menit lalu mereka tinggalkan. Villa milik papaku terletak paling jauh dari komplek villa ini. Papaku membeli 5 unit untuk disewakan dan 1 unit untuk ditempatinya sendiri. Kate menjelaskan tanpa diminta. Renata hanya mengangguk-angguk. Matanya tetap tertuju pada taman dan beberapa bangunan villa yang mereka lewati. Tiba-tiba hatinya menjadi sendu saat Kate membicarakan tentang sang papa. Renata ingat kepada almarhum ayahnya. Bila beliau masih hidup, mungkin saat ini Renata masih sibuk melanjutkan kuliahnya, alih-alih bekerja membanting tulang di Bali. Nah, kita sudah sampai, kata Kate membuyarkan lamunan Renata. Kate memelankan laju mobilnya dan dengan hati-hati memarkirnya di garasi. Ia merogoh saku depan tas kerjanya untuk mencari kunci villa. Silakan masuk, anggap saja villa milik papaku, canda Kate sambil meringis. Tentu saja, jawab Renata yang disambut tawa Kate. Renata berjalan berkeliling ruangan villa dengan bersedekap. Villa ini sungguh mengagumkan. Sejak awal masuk, ia sudah mencium aroma wangi dupa dan disambut dengan rangkaian bunga segar di dalam vas keramik berukuran besar. Ada tempat sembahyang di sudut ruang tamu. Canang sarinya masih segar. Tumpukan abu dupanya pun terlihat masih utuh. Ada yang membersihkan villa ini tiap 2 hari sekali atau kapanpun aku minta. Dia yang selalu mengganti bunga segar dan melakukan sembahyang di sini, kata Kate, seolah bisa membaca pertanyaan di dalam kepala Renata. Kate tak mungkin sereligius itu, sergah Renata berbincang dengan dirinya sendiri. Ia menyembunyikan senyumnya, membayangkan Kate bersembayang di situ terasa lucu baginya. Jadi, akhirnya kamu memutuskan untuk pindah kemari? Tanya Renata. Ia berdiri mengagumi lukisan besar karya Tubiang Sumba yang dipasang di salah satu dinding ruang tamu. Ada juga beberapa lukisan lain yang lebih kecil yang digantung di ruang keluarga. Terlihat dari tempatnya berdiri karena hanya diberi pembatas ruangan berupa partisi ukiran kayu. Sebenarnya sih bukan pindah, aku masih tinggal di apartemenku kok, jawab Kate. Ia membuka lemari es. Mau minum apa? Ada jus jeruk, cola dan air putih. Itu aja sih. Cola please, jawab Renata. Kate membuka tutup botol cola dan menyodorkannya kepada Renata. Tapi saran papa untuk tinggal di villa ini sebenarnya suatu hal yang bagus.
aku bisa beristirahat dengan lebih tenang, jauh dari kebisingan nightclub dan teman-teman yang mampir. Kate meringis. Renata tersenyum. Teman-teman yang mampir. Bukankah kamu yang mengundang mereka untuk mampir? Suaranya seperti menahan tawa. Renata memberi penekanan pada kata-kata mereka. Kate tergelak. Ia paham arti sarkasme itu. Mereka hanya mampir saat aku undang, darling. Itu pun di apartemenku, bukan di villa ini. Kali ini Renata yang tertawa saat mendengar tekanan pada kata mampir. Ya, mampir untuk bercinta denganmu. Ejeknya dalam hati. Jadi, tak ada yang pernah aku ajak ke villa ini. Lanjut Kate. Ia meneguk jus jeruknya hingga tandas. Oh ya? Tanya Renata sedikit terkejut. Mengapa? Oke Mon, ini kan villa milik papaku, bukan punyaku. Aku tak mau sembarangan membawa seseorang kemari. Apalagi kalau hanya untuk sekedar bercinta. Ia menghempaskan tubuh jangkungnya ke sofa ruang tengah. Tungkainya yang panjang menjulur di bawah meja. Renata mengikuti duduk di sofa yang lain. Lagi pula, jujur saja, cuma kamu yang pernah aku ajak kemari. Bahkan, Sheila pun belum pernah kemari dan tak akan pernah kemari. Loh, kenapa? Renata sedikit tersanjung mendengar kalimat itu. Entah mengapa, ia percaya bahwa Kate tidak sedang membual. Gak apa-apa, ini tempat persembunyianku yang nyaman. Lalu, mengapa kamu membawaku kemari? Toh kita bisa berdiskusi di studio, di apartemenmu, di restoran, atau di mana saja. Kate memandangnya sambil tertawa ringan. Seolah itu adalah sebuah pertanyaan yang bodoh untuk dijawab. Supaya kalau aku mati di sini, kamu menemukan mayatku. Setelah berkata seperti itu, Kate tertawa terbahak-bahak. Renata tersenyum canggung. Entah mengapa, lelucon itu sama sekali tak lucu baginya. Tiba-tiba saja, bulu kuduknya meremang. Tanpa sadar, ia mengusapnya. Sebuah bayangan adegan melintas di pikirannya. Hanya sepersekian detik. Tapi itu sudah membuat wajahnya memucat. Ia meneguk ludah. Perutnya terasa mual. Kamu kenapa? Tanya Kate cemas. Rupanya ia memperhatikan perubahan sikap Renata. Entahlah, bisakah kita keluar sebentar? Pinta Renata. Kate mengangguk cepat dan meraih tangan Renata. Ia memapah gadis itu, lalu membawanya keluar. Kate menghempaskan tubuh ke atas tempat tidur di apartemennya. Dengan berbantal lengan, ia berbaring menatap langit-langit kamar. Adegan saat Renata tiba-tiba sakit di villa itu kembali terlintas di matanya. Kate tak habis pikir, mengapa lelucon yang ia lontarkan bisa membuat Renata syok sedemikian parah. Apakah Renata mempunyai fobia terhadap kematian? Gadis itu tak berbicara sepatah kata pun saat Kate mengantarnya ke tempat indekosnya. Ia hanya berterima kasih dan meminta Kate untuk berhati-hati, tanpa penjelasan apapun. Hati-hati terhadap apa? Pikiran itu terus menggelayuti benak Kate. Tanpa sadar,
Ia memejamkan mata dengan alis berkerut. Getaran ponselnya mengagetkan Kate dan seketika membuatnya terjaga. Ia membaca pesan yang masuk. 15 menit lagi aku sampai Flash. Itu pesan dari si model tungkai panjang. Kate mencoba mengingat kembali namanya. Ah ya, Yola nama gadis itu. See you soon, balas Kate, lalu menekan tombol kirim. Ia tak terburu-buru. Biar saja gadis itu menunggu, kalau memang ia mau menunggu. Kate menikmati kucuran air hangat yang menyiram tubuhnya. Uap panas mengepul dari tubuh, memburamkan kaca di wastafel di kamar mandi. Kate keluar dari kamar mandi dengan handuk terlilit di sekitar pinggangnya. Ia duduk santai di tepi tempat tidur dan meraih ponselnya. Ditekannya nomor Renata yang diangkat pada dering kedua. Gimana keadaanmu? Tanya Kate. Lumayan, aku habis mandi. Sekarang sedang merancang daftar urutan acara untuk ulang tahun. Mau ikut ke Flash? Terdengar suara tawa pelan di ujung telepon. Tidak malam ini. Sebentar lagi aku selesai dan mau istirahat saja. Oke, kabari aku kalau ada apa-apa ya. Yaps, enjoy. Kate menutup sambungan teleponnya. Ia menimbang-nimbang, berpikir sejenak, lalu memencet nomor Elsa. Gadis itu menolak panggilan masuk dari Kate. Kate mengulanginya, namun gadis itu tetap menolaknya. Lalu masuklah sebuah pesan dari Elsa. Aku sedang di pesta, nanti aku call. Kate mendengkus. Ia melempar ponselnya dan mulai berpakaian. Suara musik jazz langsung terdengar begitu Kate naik ke tangga menuju lantai 2 di nightclub Flash. Ia mengedarkan pandang, mencari sosok Yola. Gadis itu sedang tertawa terbahak-bahak bersama ketiga orang kawannya di dekat kolam renang. Air kolam beriak-riak, memantulkan cahaya lampu remang-remang. Di tengah kolam ada sebuah bar yang dilayani oleh 2 orang bartender. Beberapa pasangan berenang sambil menikmati minuman dari bar itu. Ketiga gadis itu memakai bikini. Mereka duduk menjuntaikan kaki di pinggir kolam renang. Seorang lelaki yang bersama mereka mengenakan celana pendek dan bertelanjang dada. Sepertinya lelaki itu sedang melemparkan lelucon dengan sikap femininnya. Kate tak segera menghampiri mereka. Ia malah menuju ke area bar di dekat pintu masuk. Seorang bartender bule tersenyum padanya. Gadis itu sangat cantik. Matanya berwarna biru kehijauan dengan rambut pirang yang diekor kuda rapi. Tubuhnya jangkung dan tegap. Sesaat Kate berpikir bahwa gadis ini lebih pantas menjadi model fotonya ketimbang bekerja sebagai bartender. Ia mempunyai karakteristik wajah yang unik dan kuat. Seperti biasa, tanya gadis itu. Yaps. Gadis itu menuangkan Jack Daniels untuk Kate dan menambahkan sedikit es batu ke dalamnya. Aku sudah sering kemari dan mengobrol denganmu tanpa tahu siapa namamu. Kate berkata sambil menyesap minumannya. Gadis itu tersenyum.
Ia mengulurkan tangannya. Fayen, dan kau? Kate menyambutnya dan menyebut namanya. Dari mana kamu berasal? Aku warga Belanda, namun ibuku berasal dari Rusia. Dan kamu? Tampaknya kamu bukan orang asli Indonesia. Tanya Fayen. Ayahku Belanda, ibuku asli Bali. Wah, kita sama-sama mempunyai ayah orang Belanda. Jawab Fayen dengan senyum lebar. Kate merasa nyaman mengobrol dengan Fayen. Namun saat ia hendak berbicara kembali, ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Hey Beb, kenapa nggak langsung nyusul ke kolam? Tanya Yola. Ia memakai handuk untuk menutupi bagian bawah pinggangnya, namun masih tetap memakai bikini. Aku haus, minum dulu. Dalih Kate. Yuk bawa minumanmu ke sana. Kita join sama teman-temanku. Yola meraih gelas Kate dan melingkarkan lengannya ke lengan Kate, memaksa lelaki itu bangkit dari kursinya. See you darling. Fayen menjawabnya dengan senyuman dan anggukan kepala. Hai semua, kenalin, ini Kate, kata Yola sambil menggamit lengan Kate. Mereka langsung menyambutnya dengan hangat, terutama si laki-laki bergaya feminin itu. Ini Kate yang fotografer itu bukan? Tanyanya antusias. Iya, dia fotografer yang biasa mengambil fotoku. Yola mengiyakan. Mereka menyalami Kate satu persatu. Joyce, Nina, dan Ray. Yola memanggil pelayan dan memesan makanan dan minuman untuk mereka. Joyce bertanya kepada Kate. Sejak kapan kamu mengenal Yola? Kate menjawab. Entah, aku sudah lupa. Mungkin beberapa bulan yang lalu. Kami melakukan sekitar 3 atau 4 kali pemotretan. Bisa dong, kapan-kapan kamu memotretku? Tanya Joyce lagi. Kate tersenyum. Tentu saja. Mengapa tidak? Asal honornya cocok. Kamu bisa berdiskusi dengan asistenku. Nanti aku kasih nomor teleponnya. Ternyata benar apa yang dikatakan Yola, kata Ray, si lelaki feminin itu, sambil menatap Kate dari ujung kepala hingga ujung kaki. Memangnya Yola bilang apa? Pancing Kate. Katanya, kamu bertubuh bagus dan tampang kamu cakep juga. Jawab Ray dengan senyum lebar menghias wajahnya. Tapi benar kan? Buat apa aku berbohong? Timpal Yola. Nina yang sedari tadi diam, kini menyela percakapan mereka. Dengar-dengar, kamu punya seorang kekasih yang bernama Elsa ya? Model juga kan? Pertanyaan Nina menarik perhatian ketiga temannya. Serentak, mereka memandangi Kate. Kate tersenyum sebelum menjawab. Apa yang kamu dengar itu benar. Kok kamu gak pernah bilang? Sergah Yola dengan alis tertaut. Memangnya kapan kamu pernah bertanya? Jawab Kate santai dengan menahan senyum. Lalu di mana Elsa sekarang? Tanya Nina lagi. Kate merasa gadis ini sedang menginterogasi dan menelanjanginya di depan ketiga orang temannya. Entah apa masalah dia. Oh, dia sedang berada di Jakarta dan entah kapan kembali.
Jawab Kate, acuh tak acuh. Well, gak usah membahas orang yang gak ada di sini. Ray menengahi. Ayo kita bersulang. Seketika ketegangan itu mencair setelah mereka bersulang. Joyce, Nina, dan Ray kembali menceburkan diri ke kolam renang. Beberapa meter dari mereka terhampar pasir putih, beberapa tonggak obor terpancang. Asapnya meliuk tipis ke udara yang malam ini terasa hangat. Sayang sekali kamu gak bawa pakaian renang, ujar Yola sambil menyesap Baileysnya. Aku tak begitu suka berenang di tempat seperti ini, jawab Kate. Lebih suka kolam renang yang tenang dan private. Yola tak menjawab. Ia merapatkan handuk dan beringsut merapatkan tubuhnya ke tubuh Kate. Kamu ada acara apa malam ini? Ini satu-satunya acaraku, jawab Kate. Ia meraih ponsel dan memeriksanya. Tak ada pesan masuk atau panggilan tak terjawab dari Renata. Berarti gadis itu baik-baik saja dan mungkin malah sudah tidur. Kate merasa tak perlu khawatir lagi. Yola menunggu hingga Kate menaruh kembali ponselnya. Mau ke tempatku? Ajak Yola. Kate melirik jam tangannya. Masih pukul 10 malam. Sure. Oke kalau gitu, aku ganti pakaian dulu ya. Nada suara Yola begitu riang. Aku tunggu di bar sana. Kate menunjuk ke arah bar dekat pintu. Yola mengangguk dan tersenyum lebar. Ia segera melesat ke ruang bilas dan berganti pakaian. Kate menghabiskan sisa minumannya, lalu meraih tas dan melambai kepada teman-teman Yola. Fayen kembali tersenyum saat Kate kembali ke meja bar. Minum lagi? Tanyanya. Kate menggeleng. Kami mau pulang. Kami? Tanya Fayen dengan tersenyum. Yap, aku dan Yola. Oh, maksudmu gadis yang bersamamu di kolam renang tadi? Kate mengangguk. Fayen mengenal Elsa, yang juga merupakan pelanggan Flash. Kate sering mengajaknya kemari. Tapi ia tak berkomentar apapun tentang Yola. Kate sangat menghargai sikap Fayen yang tak suka ikut campur urusan orang lain. Fayen tak sempat mengobrol dengan Kate. Banyak pelanggan yang harus dilayaninya. Kate hanya duduk diam, memandanginya penuh damba. Andai saja malam ini Fayen bisa pulang bersamanya. Lamunan itu buyar saat Yola merangkul pinggangnya dari belakang. Let's go, bisik Yola lirih sambil mengecup leher Kate.